Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan, kelas 4F UTS Filsafat Pendidikan Islam, dosen Dr. Iqbal Amar Mujaki MPD, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam. Saya ingin menjawab UTS Pendidikan Islam. Satu pengaruh di madrasah atau pesantren filsafat ini memastikan bahwa kurikulum tidak dikotomis atau memisahkan ilmu agama dan umum, mengutamakan adab sebelum ilmu, dan menjadikan guru sebagai model teladan atau uswah hasanah. Contoh konkret di sebuah pesantren praktik filsafat Islam terlihat dalam integrasi kurikulum di mana santri mempelajari ilmu sains atau fisika atau biologi, tetapi dianalisis dari sudut pandang ayat-ayat kauniyah atau tanda kekuasaan Allah untuk meningkatkan keimanan, bukan sekadar kepintaran intelektual. Hal ini mencerminkan tujuan pendidikan untuk membentuk insan kamil. Kedua, Islam berbasis wahyu atau Al-Quran dan hadis, dan akan berpusat pada Tuhan atau untuk mencapai kebahagiaan dunia akhirat. Barat berbasis rasio empiris dan sekularistik atau memisahkan agama dari ilmu, berpusat pada manusia. Antroposentris. Tiga, ontologi hakikat pendidikan sebagai tarbiyah dan ta'dib, serta hakikat manusia atau makhluk jasmani ruhani yang berpotensi menjadi khalifah. Epistemologi, sumber ilmu, wahyu, akal, indera, intuisi, dan metode perolehan ilmu, pengajaran, penyucian jiwa atau takjiyah. Aksiologi, tujuan pendidikan atau nilai etika atau akhlak dan kegunaan ilmu untuk kemaslahatan. 4. Tantangan krisis moral atau karakter Gen Z akibat teknologi, penerapan mengatasi dengan reorientasi kurikulum yang tidak hanya mengajar apa atau materi, tetapi mengapa, tujuan, dan siapa atau hakikat diri sebagai hamba Allah. Pendidikan Islam harus menanamkan self-awareness bahwa digitalisasi hanyalah alat, sedangkan kontrol utama ada pada hati dan akal yang terbimbing. 5. Kontribusi ini mencegah penyalahgunaan ilmu untuk intelektual yang licik dan memastikan ilmu yang diperoleh mendekatkan diri kepada Tuhan atau ilmu nafi. Masyarakat lebih baik melahirkan masyarakat yang beradab atau adabiah, bukan sekadar masyarakat berpengetahuan, di mana teknologi digunakan untuk kemaslahatan, bukan kerusakan. Nomor 6. Mengapa di era disrupsi kecerdasan teknis mudah didapat, namun integritas moral atau adab langka? Aksiologi memastikan ilmu pengetahuan ditunjukkan untuk pengabdian kepada Allah dan manusia. Metode usuliyah atau keteladanan atau modeling dan pembiasaan habituasi di lembaga pendidikan, bukan sekadar teori di kelas. 7. Kurikulum tarbiyatun nafs, fokus pembentukan adab dan akhlak atau Al-Quran dan hadis. Integrasi sains dan pembelajaran sains yang diarahkan pada penemuan ayat kauniyah, laboratorium kewirausahaan atau entrepreneurship, melatih kemandirian ekonomi khalifah di bumi dengan etika bisnis Islam, kejujuran, mentoring spiritual atau halakah, pendampingan oleh guru atau kiai untuk memastikan keseimbangan batin. Nomor 8. Mewujudkan pendidikan yang tidak elitis, ramah terhadap yang kurang mampu, dan memberikan hak pendidikan yang sama
sama bagi seluruh potensi manusia atau inklusif. Contoh implementasi pesantren atau madrasah yang menyediakan kuota beasiswa bagi anak kurang mampu dan menyediakan kurikulum khusus bagi anak-anak dengan kebutuhan berbeda, memastikan adil bukan berarti sama rata, melainkan menempatkan potensi sesuai tempatnya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.